katina atau bulan. Seperti biasanya pada saat masa-masa katina, umat Buddha tentu akan menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mempersembahkan dana kepada biku sangga. Biasanya dananya berupa juga kebutuhan bagi para biku, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ini dana satu pacaya. Nah, ini dilakukan pada saat masa katina. Umat Buddha akan dengan sukacita dan dana di mana-mana. Misalnya di wihara mengadakan perayaan sanggadana katina. Mana lagi ikut lagi. Senang. Kalau bisa makin banyak makin bagus. Ikut di mana-mana. Nah, kalau di sini nanti perayaan katina itu tanggal 5 November 5 November. Biasanya akhir-akhir bulannya. Nah, bulan katina itu 5 November. Tapi sepanjang satu bulan ini biasanya akan banyak ya perayaan katina atau sanggadana di wihara-wihara, di cetia, bahkan di tempat-tempat lain seperti di kampus, sekolah-sekolah juga banyak ya sanggadana. Nah, Anda bisa menggunakan kesempatan yang baik ini untuk berdana dan mempraktikkan dharma. Ajaran Sang Buddha yang paling dasar ya, biasanya adalah berdana. Paling awal, yang paling mudah, yang paling dasar sekali itu berdana. Lalu kemudian bertahap nanti ada sila, ada bawana, ya, samadhi, panya. Tapi biasanya diawali dengan dana dulu. Kenapa? Karena dana ini paling umum dilakukan, paling mudah dilakukan. Siapapun bisa berdana. Yang bukan Buddhis pun juga bisa berdana. Mudah sekali berdana. Bahkan orang-orang yang dikatakan tidak bermoral, orang-orang jahat pun bisa berdana. Dan tidak ada satupun orang, saya kira tidak ada satupun yang tidak pernah berdana. Pasti semua orang itu pernah berdana. Meskipun dia itu jahat sekali, pasti pernah lah berdana ya dalam hidupnya sekali. Atau minimal ya adalah berdana. Makanya sebagai umat Buddha tidak ada alasan untuk tidak berdana. Karena semua orang itu bisa berdana. Nah, ini biasanya paling mudah ya dilakukan. Nah, sekarang apa manfaat berdana? Nah, saya yakin semuanya juga sudah tahu manfaat berdana banyak sekali. Yang paling umum adalah dikenal hukum karmanya. Kalau kita banyak berdana maka hidup kita akan sejahtera, akan mudah, banyak kelimpahan, banyak kemudahan dalam hidup kalau banyak berdana. Dengan kata lain, ya semakin banyak berdana justru semakin banyak mendapatkan kesejahteraan. Maka sebenarnya mudah ya, kalau ada orang bertanya,
Bante, hidup saya kok susah, sekarang ini sulit, ya lagi krisis, lagi sempit ya ekonominya, bagaimana? Karena kalau kita ingat hukum karma, kalau Anda ingin sejahtera atau katakanlah ingin hidup makmur ya, hidupnya bisa cukup, bisa kaya, ya harus menanam kekayaan. Kalau ingin panen padi, harus tanam padi. Nah, kalau ingin panen misalnya buah mangga, ya harus tanam biji mangga. Kalau ingin panen kekayaan, harus tanam kekayaan. Itu bukan. Jadi kalau ingin hidupnya sejahtera, hidupnya makmur, bahagia, sejahtera, kaya raya, maka harus panen, maka harus tanam apa? Ya tanam kekayaan juga. Jangan hanya ya berdiam diri, menunggu hasil, tapi tidak pernah tanam. Maunya panen aja, tapi tidak pernah tanam, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berdana. Paling gampang berdana. Coba direnungkan. Sudahkah kita berdana? Sudahkah kita memberi, menyumbang, membantu orang, ya, menolong makhluk lain yang membutuhkan? Sudah belum? Itulah dana. Manfaatnya itu banyak. Salah satunya itu, kemudian manfaat paling tinggi adalah berdana bisa membersihkan ya kotoran batin, sehingga batin kita menjadi bersih, jadi terang, menjadi indah, dan batin itu menjadi indah, bebas dari kilesa, bebas dari keserakahan, bebas dari kemelekatan. Nah maka berdanalah ya dengan pengertian yang benar. Di sini saya ingin menyampaikan ada 5 sikap yang tepat dalam berdana. Kadang-kadang orang bertanya, bagaimana cara kita berdana yang baik? Nah, ini ada 5 ya di dalam Anguttara Nikaya. Ada 5 cara atau sikap yang baik dalam berdana. Yang pertama adalah berdana dengan penuh keyakinan. Yakin apa? Yakin kepada hukum karma. Yakin kepada tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Yakin dengan Buddha, Dhammanya, ajarannya, dan Sangha, murid-muridnya. Dan juga tentu salah satu ajaran dari Sang Buddha adalah hukum karma. Yakin bahwa berdana pasti akan mendapatkan hal yang baik, mendapatkan yang tadi kemakmuran, kesejahteraan, kemudahan-kemudahan dalam hidup. Berdana dengan penuh keyakinan, sadar ya. Yang kedua adalah berdana dengan penuh rasa hormat. Maksudnya ketika berdana itu juga harus hormat, tidak sembarangan. Misalnya mau dana makanan kepada para bante, harus hormat. Jangan misalnya berdana, lah nanti ini ambil aja nih, nah kan gitu kan gak sopan. Dan kan dikasih lah gitu ya, dipersembahkan dengan baik, dengan hormat. Jangan misalnya udah ada makanan di sana, ambil aja ya, kan itu kan gak sopan ya, gak etis. Karena dipersembahkan lah dengan baik.
Atau misalnya datang sudah sore atau malam bawa makanan, ya juga enggak pas gitu. Jadi berdana dengan rasa hormat, menghormati, meskipun dengan orang yang lebih rendah sekalipun. Misalnya kalau Anda pernah ikut baksos, ya kan? Bagi-bagi sembako, bagi-bagi apalah makanan ya, orang-orang yang susah, itu pun harus dikasih dengan baik, kasih dengan hormat. Nah nih makanan, makan ya, semoga sehat-sehat. Kasih. Jangan dilempar, nih tangkap nih, nggak sopan gitu kan. Kasih yang baik lah. Malah di Suci itu ada tradisi yang memberi justru dia menghormat, bungkuk gitu. Dengar ada itu tradisi kalau ada ke Suci ya. Mereka kalau baksos ini bukan orang yang terima kasih, malah kita yang terima kasih. Orang yang memberi itu yang terima kasih, bukan yang menerima. Jadi mereka kalau kasih sesuatu mereka kasih deh. Kanen katanya kanen. Ambil buku-buku ini ya. Jadi mereka justru hormat. Yang memberi justru memberi hormat. Ucapan terima kasih, bukan yang menerima. Kenapa? Karena diberi kesempatan untuk berbuat baik. Dia akan hormat. Nah, bagus sekali ya. Jadi memberi pun juga harus dengan hormat. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Memberi apapun ya, kepada siapapun harus dengan hormat. Yang ketiga adalah memberi tepat pada waktunya. Nah, misalnya tadi kalau sudah sore ya jangan dana makan kepada Bante, sudah lewat jamnya, sudah lewat waktunya, tidak tepat. Atau misalnya malam-malam datang ke wihara jam 12:30 malam, ya sudah tutup wiharanya, mau kasih apa? Nantinya sudah istirahat, nggak tepat waktunya. Atau misalnya mau baksos tapi tidak janjian dulu, punya baksos kemana, pakai asuhan gitu ya, tapi tidak janjian, dengan datang, nah ternyata mereka lagi istirahat, lagi pergi misalnya, tidak ketemu. Jadi berdana pun juga harus tepat waktu, lihat orang itu butuhnya apa, kapan. Misalnya lagi sakit, nah kesempatan ini saya jenguk dia, lagi sakit kan, lagi butuh perhatian, lagi butuh bantuan, saya bantu, lagi sakit. Butuh apa? Butuh obat. Nah, butuh apa lagi? Oh, bawakan makanan, buah-buahan. Itu bagus kan. Tepat waktu. Dia butuh, dia bisa dapat. Ya, jadi berdana juga harus lihat. Makin tepat waktunya makin baik. Ya. Kemudian yang keempat adalah berdana tidak melekat. Jadi kalau sudah dana, ya dana selesai, ikhlas, tulus, tidak diingat-ingat lagi. Wah, saya dana apa ya kemarin ya, ke wihara dana ini, wah kayaknya kebanyakan ya, nyesel juga. Nah, jangan begitu. Jadi berdana tidak boleh melekat. Dana ya dana sudah, ikhlaskan. Pemberian itu akan bermanfaat kok, tidak akan sia-sia, pasti akan digunakan, pasti akan dimanfaatkan dengan baik. Maka jangan diingat-ingat lagi, ya sudah, jangan menyesal. Ya, harus bahagia. Sebelum berdana bahagia, saat berdana juga bahagia, setelah berdana juga bahagia. Nah, itulah berdana ya. Pada kesempatan yang baik juga tidak boleh melekat dengan dananya. Yang kelima adalah berdana tidak merendahkan makhluk lain. Nah,
berbuat baik, berdana, tapi itu hanya taktik aja atau strategi supaya bisa merendahkan yang lain. Itu tidak bagus ya. Jadi di balik dana itu ada maksud lain, merendahkan. Nah misalnya kalau di ini ya, di politik ini kampanye politik. Nah, biasanya kan banyak orang berdana ya, kasih apa, kasih baju lah, kasih bantuan apa, nah, itu. Tapi digunakan untuk merendahkan orang lain, menghasut, ya, itu juga tidak bagus, menghancurkan yang lain. Nah, itu bukan sifat dana yang terpuji. Jadi tidak boleh berdana merendahkan siapapun, ya, termasuk juga kepada orang lain, makhluk lain. Tidak boleh seperti itu. Nah ini adalah sifat-sifat atau sikap berdana yang baik menurut Dhamma. Apakah itu ada pahalanya buat kita? Ada, saudara. Dikatakan ya, dalam penjelasannya bahwa masing-masing dari sikap ini itu mempunyai manfaat. Manfaatnya apa? Yang pertama tadi adalah berdana dengan penuh keyakinan. Jadi kalau ada orang berdana dengan penuh keyakinan, maka dia akan mendapatkan apa? Dia juga akan mendapatkan penampilan yang meyakinkan. Karena dia berdana penuh keyakinan, dia pun akan punya penampilan yang meyakinkan, penampilan yang menawan. Ya. Dan nanti kalau misalnya terakhir kembali juga akan bagus fisiknya. Ya, penampilannya, wajahnya rupawan, penampilannya itu bagus, menawan. Itulah manfaat dari orang yang berdana dengan penuh keyakinan. Kemanapun dia pergi, dia akan pede kan, sudah berbuat baik. Pede, makanya dia fresh terus, segar. Manapun pergi juga menyenangkan, meyakinkan. Nah, ini manfaatnya. Yang kedua, kalau berdana dengan rasa hormat, dapat apa? Dapat hormat juga. Orang lain juga akan hormat kepada kita. Yang dikatakan, kalau misalnya punya pengikut, punya bawahan, ya, itu juga akan hormat kepada dia. Ya itu kan jelas. Kita tanam hormat, kita akan dapat hormat juga dari orang lain. Maka kalau ingin dihormati, ya kita pun harus belajar menghormati orang lain. Masuk dalam hal berdana ya. Dan dengan hormat akan dapat banyak penghormatan. Yang ketiga, dana tepat waktu. Dapatnya apa? Dapat juga hal-hal baik tepat pada waktunya. Pernah tidak lagi butuh sesuatu, tahu-tahu bisa dapat cepat? Itu dari berdana, tepat waktu. Dapat juga pada waktu yang tepat. Nah, misalnya lagi cari sesuatu, saya lagi butuh ini nih. Nah, tahu-tahu ada yang datang kasih. Wah, bagus banget. Tepat dapatnya. Waktunya juga tepat. Ini dapat menggunakan kekayaannya tepat pada waktunya. Itu manfaatnya. Ya, kadang-kadang orang mau cari apa, belum tentu dapat. Tapi pas ada, pas dapat. Itulah. Ya, bagus ya. Yang keempat adalah dari berdana tidak melekat, maka seseorang akan bisa menikmati kekayaannya juga dengan baik. Karena tidak semua orang itu bisa menikmati kekayaannya. Ada orang kaya tapi sakit-sakitan, bisa tidak dia nikmati makanan enak? Belum tentu.
Ya, ada orang sukses tapi keluarganya tidak harmonis, dan juga sama, tidak bisa dia menikmati. Meskipun rumahnya besar, keluarganya berantakan, bisa menikmati? Tidak bisa. Jadi berdana tidak boleh melekat ya. Kalau ingin menikmati apa yang kita punya itu dengan baik, kita berdana harus ikhlas, tulus. Nah, manfaatnya itu nanti. Dapat kekayaan pun bisa menikmati. Pernah tidak Anda nyimpan makanan di kulkas berhari-hari disimpan, tahu-tahu busuk kalau dimakan, sayang. Nah, itulah karena terlalu melekat dengan makanan. Serakah, simpan, nggak dipakai, tahu-tahu expired, sayang, buang aja. Itu karena apa? Keserakahan, kemelekatan. Maka berdana pun harus bebas dari kemelekatan. Jadi kita pun bisa menikmati apa yang didapatkan itu dengan baik. Makan juga enak, hidup juga enak, punya rumah yang enak, punya keluarga juga enak, semuanya itu nyaman. Ya, itu manfaatnya. Yang terakhir adalah apa tadi? Berdana dengan tidak merendahkan, tidak merugikan orang lain. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalau punya kekayaan juga akan bisa dirawat dengan baik, tidak mudah hilang. Ada orang-orang yang gampang dapat, gampang juga hilang, ya kan? Cepat dapat, cepat hilang. Kenapa? Karena dia berdananya itu merugikan orang lain. Mungkin berdana tapi ada korupsinya, ya, cepat juga nanti hilangnya itu. Dia berdana tapi danakan di tempat judi, ya, bagaimana dah hilang semua itu. Atau mungkin kena bencana, katanya banyak, kena bencana, hilang juga. Atau diambil keluarganya yang jahat, hilang lagi, bisa. Atau dia kena tipu, atau dia disita, ya, oleh pemerintah dan lain sebagainya, banyak. Ini belum tentu kekayaannya bisa dijaga dengan baik, kadang-kadang hilang juga. Kenapa bisa cepat hilang? Karena itu, ya, dia berdana itu merugikan orang lain. Maka yang didapatkan juga ya, tidak lama, cepat lalu, cepat lama. Nah, maka itulah saudara-saudara sekalian bahagia. Ya, kalau ingin mendapatkan kehidupan yang baik dari berdana, maka tadi ya, harus mengingat 5 cara atau 5 sikap dalam berdana. Berdana dengan penuh keyakinan, berdana dengan penuh rasa hormat, berdana tepat waktu, berdana tidak boleh melekat, dan berdana tidak merugikan siapapun. Kalau ini dijalankan dengan baik, nah pastilah manfaat yang kita dapatkan juga akan maksimal.